ini harus bersikap berbeda. Nah, untuk itu hari ini sebetulnya ada banyak agenda, Pak. Ada hampir 20 yang perlu kita bahas, namun kali ini cukup 9 saja, 9 dulu, waktu yang mepet. Itu nanti akan kami sampaikan poin-poin penting. Nah, poin-poin penting. Nanti Bapak Ibu bisa mencatatnya dan bisa menindaklanjutinya. Kepada Mas Doni atau Mas Kali silahkan 9 jam itu. Baik Bapak Ibu, ini tentang agenda kita. Ada yang pertama bagaimana kita sekolah menjaga kondusivitas, baik negeri maupun swasta ini perlu kondusif. Kenapa demikian? Karena ada beberapa masalah, baik dari internal maupun eksternal. Yang kita dari eksternal dulu aja, Pak. Dari eksternal, itu masalah yang terkait dengan beberapa siswa kita terlibat demonstrasi. Untuk Solo, alhamdulillah biasa sebetulnya. Demonstrasi di Solo itu hal biasa, karena Solo tiap Kamis saja ada demonstrasi. Namun demikian, kita perlu mencegah anak-anak ini, karena situasinya apa? Biar negara tetap kondusif dan anak-anak terjaga dari penularan COVID. Maka muncullah edaran nota dinas dari Dinas Pendidikan bahwa pembelajaran dimulai jam 10, diakhiri jam 15.30. Itu salah satunya dalam rangka itu. Sehingga kalau ada orang tua atau masyarakat dulu kok belajarnya sampai, nah ini dalam rangka jam-jam rawan itu tetap ada di rumah, anak-anak di rumah. Nah, hal ini diperlukan Bapak Ibu melalui wali kelas untuk tidak bosan-bosannya. Silakan media yang dipakai untuk berkomunikasi dengan orang tua, dengan siswa, tentunya dengan melalui wali kelasnya masing-masing, gitu Pak. Ini untuk menjaga kondusivitas sekolah dari pihak eksternal. Kemudian dari internal, Pak Bu, dari internal ini mohon MBS benar-benar dilakukan di sekolah, baik negeri maupun swasta. MBS itu penting. Itu apa? Suara partisipan, transparansi, dan akuntabilitas. 3 hal itu. Partisipan, transparansi, dan akuntabilitas. Di sekolah itu memang namanya orang banyak ragamnya, dengan ilmu yang sama aja itu cara pandangnya berbeda, apalagi kalau sudah menyangkut sebuah karakter seseorang. Nah, ini Bapak Ibu sebagai kepala sekolah perlu memiliki strategi-strategi. Beberapa hal yang ada adalah guru melaporkan temannya, guru melaporkan kepala sekolahnya. Ini terjadi, Pak. Terjadi. Ada yang sampai ditindaklanjuti. Banyak yang enggak, Pak. Nah, ini kalau yang di Solo ada yang ditindaklanjuti. Misalnya ada suara bahwa di sekolah X gitu, itu terjadi markup. Ini pemeriksaan akhirnya turun dari inspektorat. Untung lapornya ke inspektorat. Kalau lapornya ke pihak lain, itu yang berbahaya. Meskipun lapor ke pihak lain itu harus dengan identitas jelas. Nah, kalau inspektorat kan hanya atas nama warga masyarakat. Hanya begitu, Pak. Atas nama warga masyarakat, bahwa di SMK X terjadi markup. Nah, padahal orang dalam, Pak. Itu akhirnya inspektorat datang untuk memeriksa. Jika
benar. Bukan penghargaan kepada guru yang lapor tersebut. Apalagi jika salah. Nah, tolong dipahamkan kepada teman-teman, ini terutama negeri Pak, terutama negeri. Pahamkan kepada guru-guru untuk tidak perlu melaporkan. Perlu diajak komunikasi. Karena begitu melaporkan, itu jelas mempunyai karakter yang tidak baik. Hal-hal yang perlu dibahas di dalam internal, disampaikan ke eksternal. Ini enggak benar, Pak. Nah, bisa-bisa guru tersebut atau pihak karyawan tersebut, ya ini karena enggak benar, ya harus pindah dari sekolah penjenengan. Tapi kalau SMA, SMK itu wilayah Jawa Tengah, pindahnya kan, waduh, kalau waktu itu kabupaten kan pindahnya gampang, misalnya Solo. SMK 1 dipindah ke SMK 9 pun ya masih cedak, Pak. Tapi kalau provinsi, Pak, mesake. Dari Solo pindah ke paling barat sana atau paling utara sana kan kasihan. Nah, untuk itu kewajiban penjenengan sebagai kepala sekolah menasihatinya, memberikan pemahaman kepada teman-teman untuk tidak mudah melaporkan. Sampaikan kepada kepala sekolah. Kalau kepada Wakasek mental, kepada Kapro mental, ya langsung kepada kepala sekolah. Makanya kepala sekolah pun yang harus akomodatif terhadap apa isu-isu yang ada di sekolahan. Meskipun jangan sampai setiap laporan langsung diterima. Jangan sampai. Nah, ini kan yang pihak-pihak tertentu itu lapor langsung telan mentah gitu Pak, kan repot. Ini kondusivitas mohon tetap dijaga, baik siswanya maupun gurunya, Pak. Ini mohon ini. Yang kedua, masalah ini SMK, ini kan sudah perlu banyak prakteknya, Pak. Simulasi PTM, simulasi pembelajaran tatap muka, ini akan bergulir terus, Pak. Diharapkan Desember itu semua sudah mengadakan simulasi PTM. Belum pembelajaran tatap muka murni, tapi sudah mengadakan simulasi tatap muka ini. Prosesnya tidak rumit, tidak sampai profesi, nanti cukup cabang dinas. Bagaimana langkahnya? Langkahnya Pak, ini sudah dimulai dari SMK Mikael. Ke Pak Mur, saya terima kasih. Nanti teman-teman tinggal meniru, untuk mohon tidak gengsi untuk meniru, mencontoh, kemudian dimodifikasi yang lebih baik. Nah, dokumennya, sarana prasarananya, dan video simulasi yang akan digunakan untuk sosialisasi kepada orang tua. Bagaimana prosesnya? Nah, nanti silakan Pak Mur, Ketua MKKS, Pak, Ketua MKKS, Pak Tenang, bisa pas pada saat pertemuan MKKS, nah gitu Pak ya, itu Pak Murdianto, itu untuk memaparkannya, karena itu yang sudah disetujui oleh provinsi. Sederhana Pak, jadi itu ikuti aja itu. Kalau bagaimana dokumennya ya pinjam aja, terus dimodifikasi, biar tidak pusing-pusing. Nah, cuman pemahaman kepada tim sekolah harus tahu persis. Prosedur dilakukan. Nah, kalau ini sudah lengkap 3 hal tersebut, sampai perizinan kepada gugus tugas, kemudian orang tua mengizinkan. Nah, tentang orang tua mengizinkan itu tidak harus semuanya mengizinkan, Pak. Misalnya ada orang tua yang tidak mengizinkan lah, anaknya nggak perlu masuk, dianggap masuk sekali lagi, Pak. Sekali lagi, kalau misalnya siswa, misalnya satu kelas, ada 36. Jangan mau praktek itu terbagi menjadi 3 kelas atau 2, nah, misalnya. Misalkan saja 2, 18. 18 itu 3 siswa, 3 orang tua tidak mengizinkan, enggak apa-apa. Yang 3 tetap daring, yang 15
simulasi tatap muka. Ini mohon dipahami ini, Pak. Nah, kalau ini sudah clear, nanti samping pada tim SMK melalui pengawas penjenengan, pengawas Pak. Terus dari tim cabang dinas, pengawas plus tim SMK terjun ke lapangan, ke sekolah penjenengan memverifikasi. Nah, verifikasinya tidak senjelimet yang ada di dalam dokumen yang pernah kami sampaikan. Tidak senjelimet itu, Pak. Misalkan harus tes rapid test, nggak perlu Pak, nggak perlu rapid test. Kalau udah oke, nanti cabang dinas membuat penetapan, mengizinkan, ada surat diizinkan SMK ini untuk memulai simulasi tatap muka, simulasi, ya, gitu Pak. Usahakan yang SMK terkait dengan prakteknya saja Pak, prakteknya saja. Oke, tentang simulasi selesai. Ini waktu yang cepat. Kemudian keterbukaan publik, Pak. Nah, keterbukaan publik. Keterbukaan ini banyak problem yang muncul karena keterbukaannya tidak ada. Jadi keterbukaan publik itu penjenengan apapun dokumen bisa penjenengan yang kira-kira tidak berbahaya, penjenengan upload di webnya penjenengan. Ada kegiatan di-upload. Ada kegiatan apa siswa ini diupload di sini. Oh di SMK misalnya kemarin SMK Batik 1 mengadakan workshop, nah diupload di webnya. Di media sosialnya itu adalah keterbukaan publik. Termasuk kalau nanti kaitannya dengan bantuan pemerintah, itu harus ada keterbukaan publik. Keterbukaan publik itu tidak hanya eksternal, internal pun. Makanya sekolah MBS perlu dijalankan lagi menurut saya. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipan. Oke. Yang keempat, nah ini SMK kekinian Pak. Ini nanti Pak Tenang dan Pak Mujiono, tim sana itu mohon untuk dalam pertemuan SMK, MKKS SMK, itu sampaikan salah satu, misalnya Pak Giarso boleh, Pak Bangkit boleh, atau Bu Pening, atau Pak teman-teman sekolah yang mendapatkan bantuan COE, itu silahkan berbagi kepada teman-teman yang belum mendapatkan COE. Itu disampaikan, biar tahu, oh SMK kekinian itu kayak apa? Nah, saya sudah beberapa tempat sudah saya sampaikan. SMK itu semacam perusahaan. Sampai kepala sekolah aja, dia sebagai CEO, Chief Executive Officer. Seorang komisaris utama. Nah, gitu Pak. Kapro, kepala, wakil-wakil itu adalah direktur-direktur. Mindsetnya mindset perusahaan. Ini yang perlu Bapak Ibu kembangkan. Gurunya itu seorang guidance, seorang trainer, seorang instruktur. Ini yang perlu dikembangkan. Sehingga SMK kekinian itu pada outputnya, outputnya itu siswa tersebut menjadi SDM yang berkualitas. Tadi yang SMK bisa, SMK hebat. Hebatnya di mana? Bisanya di mana? Itulah Pak. Berarti dia hebatnya itu adalah dia memiliki personality kerja yang bagus. Karakter kerja yang bagus. Bisanya apa? Ya skillnya itu. Skillnya Pak. Nah, silakan nanti teman-teman yang CEO berkolaborasi. Kami tentang teman-teman CEO Pak Bangkit, kami mohon Pak Bangkit ada ya, Pak Bangkit? Siap. Nah, untuk menjadi koordinator penerima COE di cabang 7. Siap. Ya, penjenengan banyak kerjaan, enggak apa-apa Pak. Untuk cabang 7 berarti Sukoharjo dan Solo dengan koordinator Pak Bangkit, sehingga di situ membuat grup sendiri Pak.
Siap. Silakan buat grup C COE ya, COE gitu Pak ya. Apa gitu. Iya. Nah, di situ. Silakan bincang-bincang di situ. Apa targetnya? Targetnya adalah supaya menjalankan proyek tersebut dengan benar, pajaknya benar, laporannya benar, terus nanti kemanfaatannya, nah, itu hal-hal yang normatif Pak. Nanti buat grup sendiri dengan ketua Pak Bangkit, sekretarisnya Pak Mujiono. Nggak usah ada bendara Pak, nggak usah ada bendara, nggak usah ada bendara Pak ya. Oke, cukup itu Pak. Nah, karena ini perlu sehingga nanti COE yang ada di Surakarta tersebut mengembang ke yang lain. Oke, terima kasih. SMK kekinian lebih jauh akan terbahas di tingkat MKKS. Pak Tenang, Pak Mujiono, buatlah ruang kepada teman-teman untuk berbagi tentang COE tersebut. Bagaimana mendapatkannya, bagaimana menjalankannya, bagaimana melaporkannya. Nah, sehingga pertemuan MKKS Pak, baik negeri maupun swasta, itu dengan waktu agak lama. Nah, karena kalau di SMK kabupaten lain Pak, karena kabupaten itu kan tanda petik desa-desa, itu pertemuannya di hotel. Nah, di mana itu? Pertemuan MKKS Pak, itu MKKS itu pertemuan di Bandungan sambil refreshing. Kalau Solo, kan, di Solo Wisma Kota, harap ini ngendi. Yes, di sekolah-sekolah udah bagus-bagus. Nah, begitu. Silakan Pak Tenang, kami percayakan kepada Pak dan Pak Mujiono untuk membawa teman-temannya menjadi SMK sebetul-betulnya, Pak. Oke, maturun. Yang kelima ini hanya ide kreatif, Pak. Tidak harus dan tidak memaksa bahwa ini adalah ide dari Dinas Induk agar sekolah, guru, karyawan, kepala sekolah itu mencetak kaos. Nah, kaos silahkan membuat kaos dengan tulisan ora ketemu tetap sinau. Kaosnya warna hitam, Pak. Silahkan desainnya secanggih mungkin, misalnya ditambah, Pak. Misalnya SMK Mikael, apa itu? Slogannya apa itu Pak? Apa SMK Mikael? Ora ketemu tetap sinau, nah, tetap begitu Pak. Kemudian SMK Muhammadiyah yang belakangnya adalah ora ketemu tetap sinau, depannya SMK Muhammadiyah apa? Negeri, begitu juga. Pertanyaannya, ya itu dana dari mana Pak? Dana dari masing-masing. Karena nggak wajib. Sing ora tuku, ora apa-apa. Yang sudah punya kaos hitam, nah sablon kan begitu Pak. Sablon kan. Syukur-syukur kepala sekolah nukoke karo guru-guru. Dana kok ngerti Pak? Arisan. Nah, wis berat itu tetap berat. Tapi ini cabang. himbauan Pak. Nama himbauan itu ora dilakoni ora apa-apa, dilakoni ya matur nuwun. Nah, begitu. Ini dari induk. Pesanan dari induk begitu Pak. Oke Pak ya. Nah, ini orang ketemu orang ini. Nah, nanti ini Pak Edi. Pak Edi kasih bakti Pak. Tolong Pak Edi buat jangan sampai kedisian sekolah Pak. Cabang dinas segera mencetak kaos Pak yang bagus. Urunan Pak. Urunan. Sing ora duwe duit jangan belikan Pak. Nanti Pak Edi ora mau ya tak bayarane Pak. Adol pedet ya isi ono Pak. Lo sisan Pak Yanto. Adol durian. Duriane. Aku pedet gitu kaos ya cukup. Oke Pak, ini yang keenam. Materi keenam ini maaf yang swasta ya tutup telinga kiri dulu aja Pak. Telinga kanannya yang ini aja Pak. Bahwa BOP untuk tahun 2020 akreditasi A kan nggak dapat, ya nggak apa-apa.
masih bisa. Nah, ini dalam waktu dekat negeri akan segera cair, Pak. PW 3 dan 4 cair bareng, segera dibuat apanya, nanti Pak Edi yang akan mengkondisikan. Segera dibuat RAPD-nya, rencananya, segera dibelanjakan, segera habiskan, Pak. Jangan sampai sebelum 20 Desember. Ini batasnya maksimum, Pak. Kalau bisa awal Desember sudah habis. Ini ternyata sekarang ngentek duit wangel, Pak Mur. Ngentek duit wangel, Pak. Bingung kadang gitu. Bingung ngentek duit. Nah, ini BOP. Nah, terkait dengan 2021, kami sudah usul, Pak, untuk Bosda dan semacam BOP swasta, kami usul untuk dapat ABC, dapat semua. Usul. Perkara berhasil atau tidak itu belum kita tahu. Terus kemudian BOP untuk negeri tahun 2021, Pak. 21. Itu sudah ada gambaran. Jadi bersyukur, Pak, negeri kemarin BOP SMK negeri itu per siswa 1,5 atau berapa itu. Ini nanti menjadi 2,5 juta, Pak, per siswa, Pak. Nah, tepuk tangan untuk SMK negeri, Pak. Nah, SMK negeri tahun 2021 BOP-nya per siswa 2,5 juta. Tetapi ini bahwa beban GTT PTT yang selama ini dibayar provinsi dibayar dari BOP tersebut, Pak. Makasih tepuk tangan, Pak, ya. Akhirnya menjadi nanti sedikit. Minta Mas Doni atau Mas Kalis untuk menampilkan simulasi bagaimana idealnya hubungan antara BOP dengan ideal jumlah GTT PTT termasuk yang outsourcing-nya. Ini SMK, Pak. Ini idealnya, Pak. Oke, idealnya itu begini, Pak. Oke. Ini kami contohkan ada SMK Negeri X, YZ dengan jumlah siswa ada yang 2.000, ada yang 1.500, ada yang 1.000. Nah, begitu. Karena BOP-nya dirancang 2,5 juta, maka BOP-nya itu 5 miliar. Nah, misalnya SMK 2, muridnya berapa itu? 2.000 berapa itu? Ya. 5 miliar, Pak. 5 miliar. Terus jumlah andekan ini honor GTT PTT dan outsourcing 2,2 juta per bulan. Andekan memiliki 50 GTT PTT, maka jumlah yang harus dibayar untuk belanja pegawainya 1,3 miliar. Sehingga operasionalnya tinggal 3,5. BOP per siswanya menjadi 1,8 juta. Naik. Nah, ini SMK X yang jumlah siswanya 2.000. Sing jumlah siswanya hanya 1.000. Sekitar 1.000, Pak. Maka GTT PTT hanya 30 idealnya. Nah, menjadi problem adalah sekarang GTT PTT di suatu sekolah yang Sukoharjonan ini, Pak, Sukoharjonan ini, Pak. Sakit, Pak. Negeri Sukoharjo, jumlah muridnya hanya sekitar 800-an yang negeri itu, dengan GTT PTT 50, Pak, 50-an. Negerinya kan sedikit. Maka operasionalnya jatuh di bawah 1 juta, Pak. Kan mesak ya, Pak. Mesak. Gimana ini? Nah, maka saya mohon lagi ini kepada Ketua MKKS, khusus negeri ini khusus negeri, untuk berbagi guru. Jadi Pak Mujiono dan kawan-kawan kumpul, guru wong nemnya gampang, Pak. Misalnya di SMK mana itu?
SMK 1 jumlah muridnya 2.000, GTT-nya, PTT-nya hanya 30. Maka operasional menjadi 2 juta lebih per siswa. Tapi SMK 5 itu muridnya di bawah 1.000, GTT PTT-nya 50 lebih. Nah, ini nanti tolong berbagi. Jadi ada yang GTT di SMK 5 pindah ke SMK 1. PNS-nya SMK 1 ada yang pindah ke SMK 5. Nah, ini perlu ini Pak. Nanti kapan-kapan kita tentang hal ini, khusus hal ini kita bahas. Tapi ini Pak, ini saya hanya simulasi Pak. Jangan disampaikan kepada guru-gurunya dulu. Oh, dosa. Nah, ini kan apa yang akan diambil langkah induk, kita belum tahu. Tapi dengan konsep bahwa BOP per siswa 2,5 di situ include honor GTT PTT baik yang memenuhi syarat maupun yang tidak memenuhi syarat, itu di situ semuanya, maka beban operasional menjadi berat. Ini bagi sekolah yang GTT-nya banyak tapi jumlah siswanya sedikit. Itu Pak, itu masih jauh Pak, masih November, Desember, belum masuk Januari. Jadi tenang-tenang aja, Bapak Ibu, kepala sekolah ya mikir-mikir sih, mikir-mikir. Pada Pak tenang, nanti lihat-lihat Pak di sekolah mana yang GTT-nya banyak Pak, lebih dari 50 mana itu muridnya sedang, jumlahnya tidak ideal. Ini yang saya hitung adalah idealnya nih Pak. Ini perhitungan saya, bukan dari induk. Ini estimasi dari kami. Itu begitu. Baik, lanjut ke topik selanjutnya. Oke, Mas Doni, Mas Kalis, geser ke topik berikut. Ya, sedikit Pak. Oke. Selanjutnya tentang bantuan pemerintah Pak. Oke Pak, bantuan pemerintah. Ini kami wanti-wanti sekali lagi bahwa di sekolah ini bantuannya yang bersifat dikerjakan swakelola Pak. Swakelola. Namanya swakelola tersebut membentuk P2S. P2S itu komposisinya harus ada dari dalam dan boleh dari luar. Ada yang memasukkan dari luar boleh. Dari dalam semuanya boleh, tapi dalam dan dari luar boleh. Tapi kalau luar semuanya enggak boleh. Orang-orang eksternal semua enggak boleh. Maka dari itu, kalau sekolah itu tidak ada ahlinya, perlu mengambil tim teknis, masukkan ke dalam P2S. Nah, ini swakelola, sudah benar-benar swakelola. Pada teman-teman yayasan swasta, itu mohon sampaikan pada yayasan bahwa ini yang mengerjakan adalah sekolah. Perkara yayasan ada yang mau ikut, silahkan. Begitu selesai, andikan berupa alat, dapat membeli alat, masukkan ke aset yayasan. Andikan itu gedung, membangun gedung, sudah jadi gedung, masukkan ke aset yayasan. Tapi proses membeli, proses membuat, itu adalah P2S. Bukan yayasan. Nah, monggo itu terbang. Artinya, karena yayasan itu kita kadang sulit untuk masuk ke dalamnya. Nah, tapi paling enggak beritahu itu yang benar. Perkara nanti penjenengan biasanya tak sekolah lagi jalan ke Pak. Yang penting itu tenang no. Tak garapi. Kalau itu terjadi, tapi administrasi harus ada sesuai dengan ketentuan. Tapi usahakan tidak begitu. Usahakan benar-benar sekolah, karena sekolah yang bertanggung jawab.
kepala sekolah yang bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa, sing ditarik-tarik kepala sekolah. Dudu yayasan, Pak. Nah, kemudian kepala sekolah lagi kudu hati-hati. Ngerti ini ada di kepala sekolah, Pak. Kuasa aja boleh. Nah, bantuan-bantuan tadi begitu, Pak. Silahkan dilakukan tenanan. Saudara-saudara kita yang menjadi LSM selalu mencari celah-celah, Pak. Celah-celah. Nah, untuk itu, daripada kami juga kebebanan setiap saat dada menjalabi LSM tersebut, nah sekolah memulainya dengan benar, Pak, mulai dengan benar, bukan formalitasnya, tapi benar-benar ngerti. Apalagi SMK, Pak, membeli alat. Andaikan ada yang membeli alat, itu yang tahu persis adalah sekolahan. Komite yayasan itu nggak ngerti. Apalagi yang kalau bicara kekinian, misalnya komite penjenengan, mantan kepala sekolah hebat zaman dulu, nggak ngerti SMK kekinian. Nah itu Pak, ini yang perlu ini. Saya pun dulu kepala sekolah, sekarang udah nggak ngerti. Sekolah yang hebat sekarang itu yang ngerti adalah pengawas. Nah, terkait dengan itu Pak, pengawas ini strategis Pak, pengawas itu adalah pengawas satuan pendidikan. Jadi penjenengan bukan pasif, tapi aktif. Aktif minta dibimbing pengawas. Karena pengawas digaji, itu kerjanya adalah untuk menjadikan sekolah penjenengan hebat. Kalau pengawas orang tua teko penjenengan, jangan ide-ide Pak, ide-ide pengawasnya. Nah, ini saya ngomongnya kerungu Pak, pengawasnya ya kerungu ini. Dengan ide-ide pengawas, Pak, jangan datang ke sekolah kami, Pak. Kami butuh penjenengan. Penjenengan digaji sekolah negara. Rakyat apa yang gaji untuk datang ke tempat penjenengan. Nah, ada apa-apa, konsultasi ke pengawas. Minimal, Pak, satu langkah itu udah menang. Ini yang perlu disampaikan. Oke, terakhir, Pak. Ini prestasi sekolah, ini mohon prestasi sekolah Pak, ini benar-benar dilakukan. Jawa Tengah prestasi sekolahnya turun. Alasannya adalah transisi dari kabupaten, kota ke provinsi. Nah, tapi Jawa Barat, Jogja itu juga transisi. Tapi kenapa mereka lebih hebat? Kami berterima kasih kepada sekolah-sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang masih ngerek gendero untuk Jawa Tengah juga di ajang-ajang nasional. Terima kasih. Mudah-mudahan yang lain mengikutinya. Menjadi kepala sekolah yang inspiratif, menjadi kepala sekolah penggerak, menjadi kepala sekolah yang menjadi idola dari yang lain. Oke. Kemudian AKM itu bahwa tahun 2021 nggak ada ujian nasional Pak, tetapi asesmen kompetensi minimum. Nah, itu siap-siap aja. Ini AKM ini bagi SMK rapat yang penting. Pada rapat digagas. Yang digagas adalah apa itu Pak? Praktek itu Pak. Apa itu? Ujian prakteknya anak itu. Tapi untuk itu karena cabang 7 itu genderone wis kemplebet dulu Pak. Nah, untuk menjaga itu kan juga susah. Nah, kami baik sekolah SMK negeri swasta berprestasi. Kepala sekolahnya banyak yang prestasi. Dan layak jadi kepala dinas semua ini Pak. Jadi kepala SMK baik negeri maupun swasta Pak. Layak jadi kepala dinas, betul. Kalau ada regulasinya boleh itu saya usulkan Pak. Murid itu jadi kepala dinas, tapi regulasinya mati halus ya Pak, mati halus Pak. Ya, lihat teman-teman itu layak jadi yang lebih hebat dari itu. Nah, itu Pak, kami mohon kepada teman-teman kolaborasi penting. Negeri swasta ini sudah nggak ada pembedaan negeri swasta.
Ayo hidup bareng. Kompetisi nak pas cari murid kompetisi Pak. Sing kompetisi yang swasta Pak. Negeri meneng wae wis untuk murid oke. Betul. Nah, swasta ini perlu kerja keras Pak. Ojo nyalakan negeri Pak. Negeri itu memang kewajiban. Betul. Dilongi lho Pak. Kewajiban negara Pak. Misalnya SMK 7 porsi 2.000 diisi 1.500 ya kepasukannya dianggap nggak mampu. Nah, ini harus paham. Maka teman-teman swasta pahamlah bahwa kepasukan negeri itu ya kosos lagi Pak. Enak kepasukan swasta Pak. Bener Pak. Nah, tetap terkungkung. Nah, pahamlah itu uang penjenengan lebih leluasa. Saya berterima kasih kepada beberapa kepala sekolah. Ini saat ini murid tahun ajaran baru 2021-2022 sudah ada yang dapat 100, ada yang dapat 150 Pak. Swasta Pak. Ini bulan apa ini Pak? Bulan Oktober Pak. Tapi ya nggak apa-apa. Itulah swasta. Merdekanya begitu. Nggak apa-apa Pak. Padahal teman-teman yang swasta isi turu, nah, bangunlah Pak sekarang. Bangun untuk berkompetisi. Dan untuk tidak malu saling bertanya. Ini kita zamannya zaman kolaborasi. Saya selalu bertanya kepada Pak Bangit, Pak, ini pripun Pak. Saya konsultasi kepada Pak Bangit, kepada teman-teman. Tanya terus Pak. Ini piye Pak? SMK di Solo itu gimana? Oh ini Pak, oke. Iya Pak. Saya sama Pak Siaga, Pak Siaga, ini piye caranya Pak? Oh ini Pak. Oh iya cocok. Itulah kolaborasi. Kita nggak ada sekat. Nah, seperti slogannya Pak, sekolah tanpa sekat itu bukan hanya sekolahnya muridnya aja, kepala sekolah, cabang dinas yang tanpa sekat. Itu Pak. Ini dengan demikian, begitu mau maju, mau apa, nggak ada pembeda. Negeri swasta, yang tua, yang muda, atau apapun. Itu yang kami sampaikan. Dan mohon maaf, mungkin selama ini kami melayani penjenengan belum maksimal. Tapi percayalah Pak, niat kami selalu ingin melayani, membangkitkan SMK. Background saya SMA, tapi saat ini saya lebih mendorong SMK. Pak. Karena yang dijaga ketenanan, nah pemerintah adalah SDM yang berkualitas, punya skill, punya personality yang bagus. Sopo kuwi SMK. Gitu Pak ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Dan mohon maaf kepada sesepuh-sesepuh kami. Pak Sarjiman, halo Pak Sarjiman, saya mohon maaf ya Pak ya. Kalau sesepuh ini kudu rawani. Nah, Janto saya nom karena lebih tua aku Pak Sarjiman rawani aku. Kemudian yang kami sampaikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi. Enggak Pak Edi. Terima kasih. Demikian tadi Bapak dan Ibu semuanya, apa yang sudah disampaikan oleh beliau dari Pak Suyanta SPD MPD selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah 7. Dari beberapa informasi saya kira Bapak dan Ibu sudah bisa memahami, tapi barangkali masih ada yang perlu ditanyakan. Untuk itu kesempatan kurang lebih 15 menit ini pada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Pak. Iya, monggo Pak. Pak tenang. Ya, matur nuwun atas waktunya. Ada dua yang ingin saya tanya. Ada dua. Yang pertama, yang poin 2 tentang tatap muka, Bapak. Ya. Simulasi. Kami ingin semacam penegasan saja. Karena jumlah SMK yang cukup banyak, baik negeri maupun swasta, apakah nanti dari sekolah perlu meluncurkan semacam permohonan untuk simulasi? Sehingga nanti data untuk simulasi itu verifikasi dari pengawas maupun cabang dinas itu bisa terjadwalkan seperti itu. Itu satu. Yang nomor 2 tentang DTT PTT, Pak. Seiring dengan tadi diinformasikan ada penambahan DUP 2,5 juta.
apakah nanti dimungkinkan untuk sekolah-sekolah itu bisa menambah GTT PTT-nya, Pak? Oke. Karena saat ini kan belum Ya. boleh. Bukan Oke, Pak. Oke. dua itu Oke, Pak. Oke, Pak. Yang pertama, yang mau simulasi makanya semua harus izin ke cabang dinas, Pak. Jadi semua jangan melakukan simulasi sebelum mendapatkan izin dari cabang dinas. Caranya gimana? Sekolah mengajukan dengan menyerahkan surat permohonan, dokumennya, dokumen tatap muka dan videonya. Begitu menyerahkan cabang dinas yang terdiri dari tim SMK, seksi SMK, pengawas SMK, itu yang akan nanti memverifikasi dulu ke sekolah. Begitu verifikasi sudah, terbitkan, kalau memenuhi syarat langsung tunjukkan surat izin untuk mengadakan simulasi. Gitu, Pak. Ini prosedurnya begitu, semuanya begitu. Negeri swasta, meskipun swasta wisdo, lekas ini ya aku orang. Tapi itu sekarang yang swasta sudah begitu, segera buat ini. Nah, kami nanti mohon, karena tim cabang dinas tidak cukup, kami tetap mohon nanti misalnya, yang sekarang ini sudah, adalah Pak Mur. Nanti Pak Mur menjadi tim ya untuk ikut memverifikasi, memberi masukan. Begitu masuk nanti SMA 6, SMK 6 masuk sudah berikutnya. SMK 6 nanti juga akan memverifikasi yang mengajukan berikutnya. Cara ini ngono, Pak. Cara ini memverifikasi itu adalah nanti yang memverifikasi itu tim cabang dinas melibatkan sekolah yang sudah. Pak Murdianto itu timnya nanti memverifikasi usulan berikutnya. Misalnya berikutnya yang muncul adalah SMK-nya Bu Wening. Misalnya ini yang sudah bola bali ngoyak itu Bu Wening. Oke. Kita ikutkan. Begitu sudah Bu Wening menjalankan, timnya Bu Wening bersama pengawasnya memverifikasi usulan berikutnya. Jadi nanti untuk simulasi itu bisa kami terbitkan 2 atau 3 sekali bareng. Begitu, Pak. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, terkait GTT-PTT. Basisnya adalah 30, Pak, bukan 24. Oke. Dengan demikian, Pak Tenang, boleh nggak mengajukan? Boleh, tapi yang menentukan nanti cabang dinas. Setelah mendapatkan perhitungan, kami, oke, boleh, Pak. Nah, selama ini sampai penjenengan, makanya sebagai kepala sekolah negeri, manajemen tentang personalia itu harus ketat. Kalau pekerjaan itu cukup 1 orang, kenapa harus 2 orang? Nah, sehingga dana yang lain bisa untuk aktivitas bagaimana bahasanya Pak Jumeri adalah menghebatkan sekolah. Paham, Pak ya? Jadi kalau prinsip perusahaan, kan harus prinsip perusahaan, Pak. Prinsip perusahaan lagi, Pak. Ini kalau pekerjaan cukup 2 orang, kenapa harus 3 orang? 2 orang ini kok masih butuh kewalahan ya, cari 1 lagi. Caranya mencari lagi, Pak, mohon lagi, Pak. Ini begitu kami izinkan, oh misalnya SMK 6 boleh menambah 1 guru apa atau 2 guru apa. Maka itu harus terbuka. Sehingga sekolah mendapatkan guru yang hebat. Tidak boleh memo dari kasih, nggak boleh. Dari staf ini nggak boleh. Memo ke Paswa nggak boleh. Memo Katabdin nggak usah. Nggak dipikir-pikir, Pak. Katabdin itu kadang ono putusan sekot dewa ngendi lah, itu dewa nih, Pak. Nah, itu, ya. Tapi itu hati-hati, Pak, hati-hati. Jangan terus wah, kowe nak pengen jadi honorer di SMK 6 lewat dewa nih kayak. Jangan, nggak bisa. Ini kita sekolah harus melindungi sekolah, Pak, untuk mendapatkan guru yang bagus. Kita sudah melihat beberapa sekolah negeri GTT-nya luar biasa. PNS-nya memang foto ada yang sudah loyo-loyo, Pak. Ini, nah, perlu kita ke depan tuh memang GTT kita cari yang qualified. Begitu, Pak Tenang. Ada yang lain, monggo. Yang lain toh.
Wah, Pak Sarjiman. Ya. Apa tuh, Pak? Takonnya ampun abot-abot, Pak. Pertanyaan jangan kadang abot banget, Pak. Matur Pak Yanto. Pak. Barangkali mungkin berbeda dengan yang panjenengan sampaikan, tapi ada kaitan dengan bantuan, Pak. Bos, Nah. maksud saya. Ini. Bos dah. Di bulan September, kita kan siswa itu dapat kuota dari pusat itu setelah tanggal 22. Sementara sebelum itu kita kan ada PTS yang online atau PJJ. Ya. Nah, dari bos reguler itu kan bendahara kami memberikan kuota pada anak-anak. Ya. Nah, setelah turun kuota dari pusat, yang tahap di bulan September itu siswa hanya mendapat jumlahnya 298. Ya. Kemudian yang ini sudah 650. Nah, apakah kekurangan yang September kira-kira dapat atau tidak? Yang satu. Yang kedua, untuk kuota yang kami berikan dari dana bos reguler itu apakah boleh atau sah, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ini yang terkait ini kemarin ada uji petik dari BPKP tentang bantuan pulsa atau paket data kepada guru dan siswa di cabang ini adalah yang diuji TPK ya Solo meneh. Solo itu apa Pak? Kok ora Sragen apa Solo. Nah, ternyata ditemukan banyak siswa yang belum dapat. Belum dikirim ya, Pak. Ya. Yang dikirimi baru ini. Toh sekolah nggak bisa berbuat apa, Pak. Kita hanya main dapodik kan. Ya, ya. Nah, di situ yang problem. Kemudian begitu terlalu di Sulawesi, Pak. Lokal Sulawesi ini gimana ini? Tapi ya jawaban itu ya harus adanya, Pak. Karena BPKP itu takon ya dijawab berdasarkan data yang ada. Nah, ini perkara data atau pulsa yang diberikan oleh pemerintah melalui dapodik, data dapodik itu, Pak. Cabang dinas belas ngerti. Terus gimana ini mau bos untuk memberi ini? Ya, silakan aja, Pak. Yang belum dapat kasih, karena memang itu prioritas bos itu untuk mendukung ke sana. Oke, Pak ya, oke? Oke, terima kasih. Betul, Pak. Yang terpenting dipertanggungjawabannya bisa, Pak. Siap. Begitu, Pak. Oke, yang lain, Pak, monggo, Pak. Ada satu lagi. Sukarjo ini kita kok padahal masane Sukarjo loh, Pak. Kok penjenengan tenang-tenang mawon Sukarjo iki. SMK, monggo SMK Sukarjo. Diwakili Pak Harno, mungkin ada yang mau ngendika Pak Harno atau yang swasta. Monggo SMK Muhammadiyah Om, Jakarta, Pak. Ini saya beberapa waktu lalu ke SMK Muhammadiyah, mana itu? Sukarjo. Bagus, Pak. Nah, itulah SMK itu begitu. Contohnya begitu. Nah, teman penjenengan nanti juga harus kayak gitu. Mungkin penjenengan sudah begitu. Sudah dapat pesanan dari perusahaan-perusahaan, Pak. Silakan. Negeri pun begitu, Pak. Silakan cari order untuk mendapatkan pesanan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan. Nah, Dudi itu penting. Yang tadi ini Pak, mindsetnya memang berubah. Tadi ada misalnya dulu itu saya waktu kepala Kabid Boyolali, setiap tahun ada yang magang dari sekolah-sekolah, Pak. Sekolah-sekolah magang jadi ini. Begitu magang di situ, dia pengen jadi PNS ora iso, Pak. Maka jurusan perkantoran, jurusan apapun itu magangnya di perusahaan, Pak. Panjangan tuh kawinnya bukan dengan pemerintah, kawinnya dengan perusahaan. Magang pun kalau bisa ya di perusahaan, bukan di instansi pemerintah. Karena mindset SMK sekarang itu kawin dengan perusahaan. Sehingga apapun magangnya ya di perusahaan, jangan di institusi pemerintah, apalagi cabang dinas. Cabang dinas magang malah orang tambah pinter, tambah bodoh. Nah, itu yang kami sarankan. Terima kasih Pak Sarjiman. Yang lain monggo, Pak.
Sampun cukup ya. Oke, terima kasih. Kembali lagi kepada beliau-beliau yang kami mohon untuk ikut mengelaborasi SMK. Ketua MKKS. Itu mohon dukungan sekali. Kemudian Pak Bangkit untuk mengelaborasi yang COE. Dan itu COE itu nanti akan mengelaborasi dengan SMK-SMK yang belum COE. Inilah bersama, maju bersama, hebat semua. Slogan SMA, Pak. Slogan SMA, maju bersama, hebat semua. Itu juga cocok digunakan untuk dalam pertemanan SMK. Maju bersama, hebat semua. Oke, gitu Pak. Sekian dari kami dan mohon maaf tidak malih dumateng sesepuh-sesepuh kami nggih. Nyuwun pangapunten menawi selama ini kami melayaninya masih kurang, kemudian hal yang permasalahan kami selalu merepotkan panjenengan, kami mohon maaf. Itulah yang perlu kami sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, ditutup Pak Edi.